sebuah desa kecil di Mesir, seorang ibu bernama Yukabad menggendong bayinya dengan penuh kasih sayang. Bayi itu bernama Musa, seorang anak yang baru lahir di tengah ketakutan besar. Fir'aun, penguasa Mesir, telah memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh, karena ia takut akan ramalan bahwa seorang anak dari bangsa itu akan menjadi penyebab kehancurannya. Ketika langkah-langkah para prajurit terdengar semakin dekat, hati Yukabad berdegup kencang. Ia berusaha keras menahan air matanya, tetapi ketakutan menyelimuti hatinya. Dalam keputusasaan, ia berdoa kepada Allah, memohon perlindungan bagi anaknya. Di saat itulah ia mendapat ilham, hanyutkan Musa di sungai Nil. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan sebuah peti kecil yang akan menjadi perahu bagi bayinya. Ia melapisinya dengan kain lembut, mencium kening Nabi Musa untuk terakhir kalinya, lalu meletakkannya di dalam peti. Bersama dengan saudara perempuan Nabi Musa, Miriam, mereka berjalan ke tepi sungai Nil yang tenang, tetapi mengalir deras. Air sungai menceritakan kisah-kisah Mesir yang telah berlalu, namun kini akan menjadi saksi awal perjalanan seorang nabi. Saat peti kecil itu mulai hanyut, Yukabad menahan napas. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berharap dengan sepenuh hati bahwa Musa akan selamat, bahwa takdirnya telah ditulis oleh Allah dan akan mengubah sejarah. Miriam, penuh rasa ingin tahu dan kecemasan, diam-diam mengikuti peti yang mengapung. Ia berjalan di sepanjang sungai, memastikan bahwa adiknya tidak hilang begitu saja di perairan. Angin sepoi-sepoi membawa doa-doa ibunya, dan setiap riak air seolah menjaga bayi yang ada di dalam peti kecil itu. Di kejauhan, istana Fir'aun berdiri megah, tanpa mengetahui bahwa takdir besar baru saja memasuki perairannya. Peti kecil yang membawa bayi Nabi Musa mengapung perlahan di sungai Nil. Arus sungai membawanya semakin jauh dari tempat asalnya, menuju kawasan istana megah milik Fir'aun. Bayi itu tetap tertidur, seolah tenang dalam lindungan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Di tepi sungai, seorang perempuan mulia sedang berjalan-jalan menikmati udara pagi. Dialah Asia, istri Fir'aun, seorang wanita berhati lembut yang berbeda dari suaminya yang kejam. Ketika matanya menangkap peti kecil yang terapung di air, rasa penasaran menguasainya. Keluarkan benda itu dari sungai, perintahnya kepada para pelayan. Seorang pelayan turun ke air, meraih peti, dan membawanya ke hadapan Asia. Ketika peti dibuka, mata Asia membesar dalam keterkejutan. Di dalamnya, seorang bayi laki-laki mungil terbaring, wajahnya berseri-seri dengan cahaya yang luar biasa. Saat bayi itu menangis, hati Asia bergetar, seolah-olah ia mendengar panggilan cinta dan kasih sayang yang dalam. "Ini bukan bayi biasa," bisiknya. Dalam sekejap, keputusan besar dibuat dalam hatinya. Bayi ini tidak boleh dibunuh. Ia akan mengadopsinya sebagai anaknya sendiri. Dengan penuh kasih, ia membawa bayi Nabi Musa ke istana dan menghadapkan kepada Fir'aun. Namun, Fir'aun menatap bayi itu dengan curiga. "Apakah ini bayi dari Bani Israel?" tanyanya. Asia dengan penuh keyakinan berkata, "Ia akan menjadi cahaya bagi kita. Jangan kau sakiti dia." Fir'aun, meskipun berhati keras, akhirnya membiarkan bayi itu tinggal di istana. Nabi Musa pun tumbuh dalam kemewahan. Tetapi takdirnya yang sebenarnya masih menanti, takdir yang akan mengubah sejarah umat manusia. Nabi Musa kini berada di istana Fir'aun, dibawa dengan penuh kasih sayang oleh Asia. Namun, takdir ilahi menuntun ke arah kejadian lain yang tak terduga. Bayi Nabi Musa menangis tanpa henti. Asia dan para pelayan mencoba berbagai cara untuk menenangkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka mencoba memberi susu dari berbagai wanita penyusu di istana. Namun, Nabi Musa menolak semuanya. Tangisan bayi itu semakin nyaring, memenuhi lorong-lorong istana yang megah. Apa yang terjadi?
"Mengapa bayi ini tidak mau menyusu?" tanya Asiyah dengan khawatir. Para pelayan bergegas mencari solusi, hingga akhirnya seseorang mengusulkan, "Kita harus menemukan seorang ibu dari luar istana yang bisa menyusuinya." Di tengah kekacauan itu, Miriam, kakak Nabi Musa, yang selama ini diam-diam mengikuti perkembangan adiknya, melihat kesempatan. Dengan keberanian, ia mendekati para pelayan dan berkata, "Aku tahu seorang wanita yang bisa menyusui bayi ini." Tanpa banyak pilihan lain, para pelayan mengizinkan Miriam membawa seorang wanita penyusu ke istana. Dengan hati berdebar, ia pulang menemui ibunya, Yukabad, dan membawa serta ke istana. Saat Nabi Musa berada dalam pelukan ibunya, tangisannya perlahan mereda. Ia menyusu dengan tenang, seolah menemukan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Asiyah yang melihat hal itu merasa lega, tanpa mengetahui bahwa wanita yang menyusui Nabi Musa adalah ibu kandungnya sendiri. Allah telah mengembalikan bayi Nabi Musa kepada ibunya dengan cara yang penuh hikmah. Namun, perjalanan Nabi Musa di istana masih panjang. Seiring waktu, ia akan tumbuh besar di lingkungan yang kelak akan menjadi tempat ia menantang tirani Fir'aun. Nabi Musa tumbuh dalam kemegahan istana Fir'aun, menikmati kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan kemewahan. Ia dikenakan pakaian terbaik, disediakan makanan paling lezat, dan diajarkan ilmu pengetahuan oleh orang-orang paling terampil di Mesir. Namun, di balik tembok istana yang tinggi, hati Nabi Musa tetap mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak dapat diberikan oleh istana. Setiap hari, ia melihat bagaimana Fir'aun memerintah dengan tangan besi. Ia menyaksikan bagaimana kaum Bani Israel dipaksa menjadi budak, diperlakukan dengan kejam, dan dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Nabi Musa mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh di hatinya, perasaan bahwa ada ketidakadilan besar yang terjadi di tanah ini. Meskipun ia dibesarkan sebagai bagian dari keluarga kerajaan, ia tak pernah merasa benar-benar menjadi bagian dari mereka. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Suatu hari, Nabi Musa berjalan melewati area kerja paksa di mana budak-budak Bani Israel sedang bekerja. Ia melihat seorang pria Mesir yang memperlakukan seorang Bani Israel dengan kasar, memukulnya tanpa ampun. Darah mengalir, jeritan kesakitan memenuhi udara. Nabi Musa, yang sejak kecil telah memiliki hati yang penuh kepedulian, tak bisa tinggal diam. Dengan penuh kemarahan, ia maju untuk menghentikan pertikaian itu. Tanpa sengaja, dalam usaha menyelamatkan budak Bani Israel, Nabi Musa memukul prajurit Mesir dengan keras, dan pukulan itu menyebabkan kematiannya. Nabi Musa terkejut. Ia melihat tubuh prajurit itu tergeletak tanpa nyawa, dan ia menyadari bahwa perbuatannya bisa berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Fir'aun tidak akan membiarkan ini terjadi tanpa hukuman. Dengan hati penuh ketakutan, Nabi Musa menyadari bahwa ia tak bisa lagi tinggal di istana. Ia harus pergi. Ia harus meninggalkan kehidupan lamanya dan mencari jawaban atas takdir yang telah disiapkan untuknya. Setelah insiden yang mengguncang hidupnya, Nabi Musa merasa cemas dan tidak aman. Ia tahu bahwa perbuatannya membunuh seorang prajurit Mesir akan membuatnya diburu oleh Fir'aun dan pasukannya. Ketakutan mulai merayapi pikirannya, dan dalam keheningan malam, ia membuat keputusan besar. Nabi Musa harus meninggalkan Mesir. Dengan langkah cepat, ia menyelinap keluar dari istana menuju padang pasir yang luas. Angin malam membawa aroma pasir dan ketidakpastian. Tanpa arah yang pasti, ia berjalan jauh dari negeri yang dulu menjadi rumahnya. Di tengah perjalanannya, rasa haus dan kelelahan mulai menguji ketahanan fisiknya. Ia berjalan tanpa henti, menyeberangi gurun yang panas di siang hari dan dingin di malam hari. Setelah berhari-hari berjalan dalam kesendirian, akhirnya ia tiba di sebuah tempat bernama Madian, sebuah negeri asing di mana tak seorang pun mengenalnya. Di Madian, Nabi Musa menemukan sebuah sumur tempat para penggembala
memberi minum ternak mereka. Di sana, ia melihat dua wanita muda yang berdiri terpisah dari yang lain, tampak kesulitan memberi air kepada kawanan ternaknya. Hati Nabi Musa yang penuh kepedulian segera bergerak. "Mengapa kalian tidak memberi minum ternak kalian?" tanya Nabi Musa kepada mereka. Salah satu dari mereka menjawab dengan suara lembut, "Kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala selesai dan ayah kami sudah tua." Nabi Musa merasa iba. Tanpa ragu, ia membantu mereka mengangkat ember dan menarik air dari sumur. Wanita-wanita itu bersyukur atas bantuannya dan pulang ke rumah mereka dengan hati penuh terima kasih. Tak lama setelah itu, seorang dari mereka kembali menemui Nabi Musa dengan membawa pesan, "Ayah kami ingin berterima kasih kepadamu. Ikutlah bersamaku." Nabi Musa mengikuti wanita itu dan bertemu dengan Nabi Syuaib, seorang lelaki tua bijaksana yang menyambutnya dengan penuh keramahan. Ini menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan Nabi Musa, karena di tempat asing ini ia akan menemukan perlindungan, keluarga baru, dan awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Nabi Musa kini telah menjalani kehidupan yang tenang di Madian selama bertahun-tahun. Ia menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib dan menjalani kehidupan sederhana sebagai seorang penggembala. Namun, takdirnya belum selesai. Allah telah menyiapkan perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Suatu hari, saat Nabi Musa berjalan di padang pasir bersama keluarganya, ia melihat cahaya yang sangat terang di puncak Gunung Sinai. Api itu tampak berbeda dari nyala api biasa. Api itu bersinar tanpa mengeluarkan asap, seolah memiliki keajaiban tersendiri. Tergerak oleh rasa penasaran, Nabi Musa berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, aku akan mendekati api itu untuk melihat apa yang terjadi." Ketika ia tiba di dekat api, tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggilnya. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah sandalmu, karena engkau berada di tempat yang suci." Nabi Musa terdiam, tubuhnya bergetar dalam ketakjuban dan rasa hormat yang mendalam. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Allah telah memilihnya untuk membawa pesan kebenaran. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir dan menyeru Fir'aun agar menghentikan kezaliman dan menyembah hanya kepada Allah. Ia diberikan mukjizat. Sebagai tanda kekuasaannya, tongkatnya yang berubah menjadi ular ketika dilemparkan, dan tangannya yang bercahaya putih saat dimasukkan ke dalam jubahnya. Dengan amanah besar di pundaknya, Nabi Musa harus menghadapi penguasa paling kejam di negeri Mesir. Namun, ia tidak sendiri. Allah telah menjanjikan perlindungan dan bantuan dalam misinya. Setelah menerima wahyu dan mukjizat dari Allah di Gunung Sinai, Nabi Musa menyadari bahwa ia memiliki tugas besar. Ia harus kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan. Perjalanannya kembali ke Mesir penuh dengan refleksi dan doa. Namun, ia tidak sendiri. Allah telah mengutus saudaranya, Nabi Harun, sebagai pendampingnya dalam menyampaikan risalah. Bersama-sama, mereka menuju istana Fir'aun untuk menyampaikan perintah Allah. Saat tiba di istana, para penjaga yang mengenali Nabi Musa terkejut melihatnya kembali. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Aku datang dengan membawa perintah dari Tuhan semesta alam." Di hadapan Fir'aun, Nabi Musa berbicara dengan keyakinan, "Hentikan kezalimanmu dan bebaskan Bani Israel. Mereka bukan budakmu, tetapi umat yang berhak mendapatkan kebebasan." Fir'aun tertawa sinis. "Siapa Tuhan yang kau bicarakan itu?" Nabi Musa menjawab dengan tegas, "Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan dan kematian." Namun, Fir'aun menolak untuk percaya. Ia menganggap dirinya sebagai dewa dan tidak ingin ada yang menantangnya.
Ia berkata dengan nada penuh penghinaan, "Jika benar kau membawa bukti dari Tuhanmu, tunjukkanlah." Maka dengan izin Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Para pejabat istana terkejut dan ketakutan, sementara Fir'aun tetap mencoba mempertahankan sikapnya. Namun, Fir'aun tidak ingin kalah begitu saja. Dengan kesombongannya, ia berkata, "Ini hanya sihir biasa. Aku memiliki penyihir yang jauh lebih hebat darimu." Ia pun memanggil para ahli sihir terbaik dari seluruh Mesir. Di hadapan istana megah, para penyihir datang dengan percaya diri, membawa tongkat dan tali mereka. Mereka melemparkan benda-benda itu ke tanah, dan seketika semuanya berubah menjadi ular yang merayap dan mengepung Nabi Musa dari segala arah. Ketegangan memenuhi udara. Para penyihir tersenyum penuh kemenangan, dan Fir'aun merasa puas dengan pertunjukan ini. Namun, Nabi Musa tetap tenang. Ia tidak gentar karena ia tahu bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar daripada tipu daya manusia. Ia melemparkan tongkatnya ke tanah sekali lagi. Dan seketika, tongkatnya berubah menjadi ular besar yang jauh lebih dahsyat. Ular Nabi Musa bergerak dengan cepat, menyambar, dan memakan ular-ular para penyihir satu persatu, hingga tak tersisa sedikit pun dari sihir mereka. Para penyihir terkejut. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah sihir, melainkan mukjizat dari Allah yang Maha Esa. Mereka jatuh bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun yang melihat itu marah besar. "Bagaimana kalian bisa percaya kepadanya tanpa izin dariku?" teriaknya. Dalam kemarahan, ia mengancam para penyihir dengan hukuman berat jika mereka tetap beriman. Namun, hati mereka telah berubah. Mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah kebenaran, sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekuasaan Fir'aun. Nabi Musa sendiri kini sadar bahwa perjuangannya semakin berat. Fir'aun tidak hanya menolaknya, tetapi juga mulai merencanakan cara untuk menghancurkannya. Perlawanan terhadap kezaliman baru saja dimulai. Setelah kemenangan dalam menghadapi para penyihir Fir'aun, Nabi Musa semakin percaya bahwa Allah akan membantunya dalam misinya. Namun, Fir'aun tetap keras kepala dan menolak untuk mengakui kebenaran. Ia semakin kejam terhadap Bani Israel, memperberat hukuman mereka, dan mengawasi setiap gerakan Nabi Musa. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Ia harus membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa segera menyampaikan perintah ini kepada kaumnya. Malam itu, dalam keadaan penuh kewaspadaan, mereka bersiap-siap untuk perjalanan panjang yang penuh risiko. Bani Israel berkemas dengan cepat, membawa barang-barang penting dan bersiap meninggalkan tanah yang telah menjadi tempat penderitaan mereka selama bertahun-tahun. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa Nabi Musa dan kaumnya mencoba melarikan diri, ia murka. Dengan segera, ia memerintahkan pasukan berkuda dan kereta perang untuk mengejar mereka. Bani Israel yang melihat pasukan Fir'aun semakin mendekat, mulai merasa ketakutan. Mereka terjebak. Di depan mereka terbentang Laut Merah. Dan di belakang mereka, pasukan Fir'aun datang dengan kecepatan tinggi. "Kita akan tertangkap, tidak ada jalan keluar," seru beberapa orang dalam kepanikan. Namun, Nabi Musa tetap tenang. Ia mengingatkan kaumnya, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Di saat yang paling genting, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Dengan kuasa Allah, keajaiban terjadi. Air laut terbelah menjadi dua, membuka jalan yang luas di tengah-tengahnya. Bani Israel dengan penuh keajaiban dan ketakjuban melangkah ke jalan yang muncul di dasar laut, berjalan di antara dua dinding air raksasa. Namun,
Fir'aun dan pasukannya tetap mengejar mereka, masuk ke dalam jalur yang sama. Saat Bani Israel berhasil mencapai daratan di seberang, Allah kembali menurunkan kuasanya. Air laut kembali bergabung, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Nabi Musa dan Bani Israel menyaksikan peristiwa ini dengan penuh keharuan. Mereka telah lolos dari tirani Fir'aun dan kini mereka benar-benar bebas. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Tanah yang dijanjikan masih harus dicari dan ujian baru telah menanti di depan. Setelah berhasil lolos dari kejaran Fir'aun dan menyaksikan keajaiban Laut Merah terbelah, Bani Israel kini berdiri di tanah baru, bebas dari perbudakan Mesir, tetapi belum menemukan tempat menetap. Mereka mengikuti Nabi Musa dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikan. Namun, perjalanan ini penuh dengan ujian. Padang pasir yang luas dan ganas menguji kesabaran dan keimanan mereka. Seiring berjalannya waktu, beberapa di antara mereka mulai mengeluh. Di Mesir, kita punya makanan dan tempat tinggal. Sekarang kita hanya berjalan tanpa tujuan, kata sebagian dari mereka. Nabi Musa mengingatkan mereka, jangan ragu akan rahmat Allah. Dia yang telah membebaskan kita pasti akan memberi kita jalan. Dalam kesulitan mereka, Allah menunjukkan kebesarannya dengan menurunkan amanna dan salwa, makanan dari langit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Air pun muncul dari batu ketika Nabi Musa memukulnya dengan tongkatnya, memberi kehidupan di tengah padang pasir yang tandus. Namun, meskipun mereka terus menerima pertolongan Allah, sebagian dari mereka tetap mudah goyah. Dalam ketidaksabaran, mereka meminta Nabi Musa untuk menunjukkan Tuhan secara langsung. Bahkan, di saat Nabi Musa pergi menerima wahyu di Gunung Sinai, sebagian dari mereka membuat patung anak lembu dari emas dan mulai menyembahnya, melupakan semua keajaiban yang telah mereka saksikan. Ketika Nabi Musa kembali dengan wahyu dari Allah berupa lembaran-lembaran Taurat, ia terkejut melihat kaumnya telah menyimpang. Dengan penuh amarah, ia menegur mereka. Bagaimana bisa kalian berpaling dari Allah setelah semua mukjizat yang kalian lihat? Nabi Musa menghancurkan patung anak lembu itu dan menyeru mereka kembali ke jalan Allah. Beberapa di antara mereka bertobat, tetapi ujian demi ujian terus menguji hati mereka. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan keimanan. Bani Israel harus belajar bahwa kebebasan sejati tidak hanya tentang lepas dari perbudakan, tetapi juga tentang ketundukan kepada Allah dan kepercayaan kepada takdirnya.